Oke, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas rahmat kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Saat ini kami belajar, berkatilah kami ya Bapa, semoga apa yang kami pelajari berguna untuk hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum masukin pembelajaran, bahwa kompetensi awal hari ini bahwa peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup berkembang dan mampu bersyukur kepada Allah dan terhadap ideologi dan gaya hidup berkembang dewasa saat ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu bersikap kritis, mempunyai akhlak mulia dan siap menghadapi dunia yang terus berubah. Kriteria ketentuan pencapaian bahwa peserta mampu memahami nilai agama, mampu berpikir kritis tentang ideologi dan gaya hidup, dan mampu menghormati kebebasan beragama, serta mampu membantu siswa untuk pribadi yang memiliki komitmen pada etika. Pemahaman bermakna, keluasan peserta didik mampu mengaitkan ajaran agama dengan dunia modern dan mengambil keputusan yang bijak dan membawa perubahan yang positif dalam masyarakat. Kedalaman, mengapa kita perlu selektif dalam menerima tawaran dengan gaya hidup sekarang ini dan apa arti itu ideologi? Dan ketiga, mengapa perlu memilih gaya hidup yang benar? Nah, itu doa. Apa itu bersikap kritis dan apa itu ideologi? Apa itu gaya hidup dan bagaimana gaya hidup zaman sekarang? Bersikap kritis adalah keterampilan penting dalam pengambilan keputusan yang bijak, memecahkan masalah dan memahami dunia dengan lebih baik. Sedangkan ideologi adalah kerangka kerja pemikiran yang digunakan untuk memahami, memprediksi, dan merancang tindakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Gaya hidup mengacu pada acara pada cara individu atau kelompok menghidupi kehidupan mereka, termasuk keputusan sehari-hari, preferensi, kebiasaan, dan aktivitas yang mereka pilih. Nah, di dalam ini kita akan menonton tentang video, yaitu tentang tips menjadi anak muda yang sukses, di mana di dalamnya ada tips bahwa kita tidak boleh menyerah dan kita harus belajar eh, setiap hari. Yang ketiga adalah bahwa makan bukan untuk hidup, hidup bukan untuk makan, dan tentunya di dalamnya juga bahwa kita berserah juga kepada Tuhan atas usaha apa yang telah kita lakukan. Ya, nah di sini ada berbagai pertanyaan dari video pembelajaran tadi bahwa apa yang menjadi penghambat untuk sukses, bagaimana kalau ada hambatan, dan apa tips untuk menjadi sukses menurutmu? Kesimpulannya, penghambat sukses adalah kurang motivasi dan tidak mampu untuk menemukan motivasi secara internal yang kuat. Takut gagal, ketakutan akan kegagalan dapat menghentikan seseorang untuk mengambil resiko dan mencoba hal yang baru. Dan kurangnya keterampilan. Jika tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan, bidang tertentu akan menjadi hambatan. Mengatasi hambatan menuju sukses.
Tetapkan tujuan yang jelas, identifikasi tujuan dengan jelas, dan buat rencana tindakan yang terperinci untuk mencapainya. Bekerja dengan tekun, kesabaran, dan kerja keras adalah kunci untuk mengatasi hambatan. Minta dukungan, jangan takut untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau mentor. Tetap fokus, prioritaskan tujuan dan hindari gangguan. Belajar terus-menerus, pertahankan niat untuk selalu belajar dan berkembang. Rencanakan dengan baik, buat rencana yang baik, dan tetap terorganisasi. Mengembangkan bakat atau talenta. Identifikasi bakat, cari tahu apa bakat atau talenta yang dimiliki, pelajari, ya, pelajari dan lakukan latihan dengan orang yang bidang di ahlinya, menerima umpan balik, terima umpan yang positif dari orang lain untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Arti sukses. Sukses adalah pencapaian tujuan dan kepuasan pribadi yang didasarkan pada nilai-nilai dan prioritas individu. Nah, itulah eh, pembelajaran kita hari ini, dan mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Semoga dengan pembelajaran ini, dengan gaya hidup ini, kami semakin memperdalam iman kami lewat bacaan kitab suci, lewat pengalaman orang lain, sehingga menguatkan iman kami dan iman kami bertumbuh semakin dewasa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.